Halo guys, ini saya dapat kiriman mainboard TV. Ini adalah kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah mainboard TV Coca 43S3U. Untuk keluhan dari mainboard ini adalah hanya standby saja. TV-nya hanya standby, nyala lampu merah saja. Dan untuk tipe ini 43S3U ini yang pernah saya tangani, ini ada 3 jenis mainboardnya. Ini ada 3 jenis. Dan untuk yang saat ini dikirim, ini yang model untuk kode board mainboardnya AAA 04B LA 017223021400015 VER 0006 yang diproduksi tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, ini untuk tipe ini yang pernah saya temui, ini ada 3 jenis mainboardnya. Dan sekarang ini saya tunjukkan dulu bagaimana kerusakannya. Ini saya nyalakan dulu. Oke, ini sudah nyala lampunya warna merah. Ini lampu LED warna merah. Jadi ini apabila ditekan tombol power atau di-on-kan, ini tidak ada respon sama sekali. Nah, ini tidak ada respon sama sekali. Hanya lampu merah ini saja, nyala lampu merah standby saja. Seharusnya kalau ini ditekan tombol on, seharusnya kan itu selanjutnya TV-nya nyala dan lampu LED-nya ini mati. Dan ini saya cek di sistemnya, ini juga kacau, tidak ada pergerakan sistem sama sekali, sistem tidak jalan, hanya muncul sedikit, sangat sedikit kode-kode aneh, tulisan aneh. Sistemnya tidak jalan sama sekali, tidak mendeteksi sistem sama sekali. Oke, seperti ini keluhannya. Dan untuk keluhan hanya standby saja, ini sangat sering terjadi di TV Coca. Nah, namun untuk kerusakan standby pada TV Coca ini ada beberapa jenis atau ada banyak sekali jenisnya. Jadi untuk cara penyelesaiannya pun biasanya juga bisa berbeda-beda. Jadi intinya untuk TV Coca ini dengan kerusakan standby hanya nyala lampu merah saja, ini tidak hanya satu jenis atau satu macam saja. Ini ada beberapa jenis kerusakan. Nah, bagaimana kerusakannya? Ini bisa dicek dari hasil pengukuran tegangan dan dari hasil cek sistem. Nah, ini sudah saya cek untuk hasil pengukuran tegangan aman, dan dari sistemnya ini tidak jalan sama sekali tidak ada pergerakan sistem, hanya muncul sedikit kode aneh. Nah, ini yang pertama perlu dicurigai adalah dari IC memori eMMC ini bisa juga kakinya yang korosi, oksidasi, atau kakinya kurang nempel, atau bisa juga IC-nya yang sudah rusak. Nah, jadi untuk langkah pertama ini IC eMMC-nya ini akan saya panaskan dulu, saya blower dulu, saya panasi, nanti selanjutnya digoyang IC-nya untuk memperbaiki jalur-jalur di kaki IC-nya. Nah, seperti itu caranya, langkah yang pertama. Nanti setelah itu dilihat kembali bagaimana hasil kemajuannya. Apakah sistemnya sudah mulai terdeteksi
atau belum, atau bahkan mungkin sudah bisa normal kembali. Tidak menutup kemungkinan juga bisa normal kembali, tergantung dari kerusakannya bagaimana. Nah, oke, langsung saja. Selanjutnya ini akan saya blower dulu, saya panasi, saya goyang-goyang sedikit. Setelah itu nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya. Oke guys, ini tadi sudah saya blower, sudah saya panasi, sudah saya kasih flow, dan sudah saya goyang-goyang sedikit. Dan ini sekarang sudah dingin kembali, dan sekarang saatnya untuk dites dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang ini untuk TV-nya ini saya tancapkan ke listrik dulu untuk mainboardnya ini. Nah, oke, ini sudah saya tancapkan. Ini sudah nyala lampu merah, sudah menyala lampu standby, dan ini saya lihat di sistemnya masih tidak ada pergerakan. Nah, kemungkinan ini pencet tombol power masih tetap sama. Oke, saya cek dulu, saya pencet. Nah, masih belum ada perubahan. Masih sama saja. Dan selanjutnya, sekarang IC-nya ini akan saya lepas dulu. Nanti setelah itu saya rebol ulang kakinya. Siapa tahu ini yang rusak adalah kakinya. Dan nanti setelah saya rebol sekalian dicek IC-nya menggunakan alat programmer. Nah, ini saya gunakan F64. Ini saya gunakan Vonevic F64 programmer. Nanti sekalian dicek IC-nya bagaimana kondisinya. Setelah itu lanjut untuk sekalian di backup. Nah, nanti setelah itu tinggal dipasang kembali ke sini. Lalu selanjutnya tinggal kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, oke, sekarang ini IC-nya akan saya lepas dulu dan nanti lanjut di rebol, lalu di backup. Setelah itu di backup file firmware aslinya, ini di backup apapun kondisinya. Setelah itu tinggal dipasang kembali. Nah, oke, ini IC-nya sudah saya lepas dan sudah saya rebol ulang. Ini kaki-kakinya sudah direbol dengan sangat bagus dan rapi. Dan posisinya ini dia posisinya di mainboard seperti ini, hasilnya bagus dan rapi, tidak ada kaki-kaki yang terkelupas sama sekali. Dan selanjutnya ini akan saya backup menggunakan 3 alat programmer andalan. Nah, yang pertama ini nanti akan saya backup menggunakan F64 programmer, selanjutnya menggunakan OVBox programmer, dan selanjutnya terakhir menggunakan IVIC RT809H programmer. Sehingga nanti menghasilkan 3 jenis file programmer. Oke, sekarang ini akan saya backup dulu IC-nya. Setelah itu nanti dipasang kembali ke mainboardnya. Ini dicek dulu IC-nya, nanti saya cek, setelah itu di backup. Oke guys, ini tadi sudah selesai saya backup file firmware aslinya menggunakan 3 jenis alat programmer ini. Dan tadi menurut hasil pengecekan, ini saya cek menggunakan F64 programmer, Vonevic F64 programmer. Saya cek menggunakan alat programmer ini
terlihat bahwa untuk partisinya ini sudah bergeser. Nah, maka dari itu ini saya perbaiki dulu partisinya yang sudah bergeser. Saya perbaiki juga settingannya. Nanti setelah itu IC-nya dipasang kembali, lalu dilihat bagaimana hasilnya. Nah, ini sebenarnya saya sudah punya firmware backup yang normal, namun karena saya tidak mengetahui kronologi TV-nya ini menjadi standby, maka di sini saya lakukan langkah saya coba memperbaiki firmware aslinya. Meskipun saya bisa melakukan cara yang lebih cepat, yaitu langsung di program ulang menggunakan firmware yang oke. Namun di sini yang pertama akan saya coba dulu memperbaiki firmware aslinya. Nah, mudah-mudahan siapa tahu nanti bisa berhasil. Oke, sekarang ini akan saya perbaiki dulu firmware aslinya ini. Karena untuk partisinya yang aslinya tadi saya cek sudah bergeser. Oke, ini sudah saya perbaiki partisinya yang geser tadi, sudah saya coba perbaiki. Ini dia IC-nya, dan selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya pasang kembali ke mainboard-nya di sini. Setelah itu nanti tinggal kita lihat bagaimana hasilnya, apakah sudah berhasil atau belum. Oke guys, ini sudah saya pasang kembali IC-nya ke posisinya di mainboard, dan sekarang kita tes dulu bagaimana hasilnya. Ini saya tancapkan dulu ke listrik. Nah, ini lampunya sudah menyala, lampu standby. Dan di sini kita lihat sistemnya masih belum ada pergerakan, tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi sekarang saya tekan tombol on, ini juga tidak ada respon karena memang sistemnya belum berjalan. Sebenarnya apabila kondisi normal, sebelum ditekan tombol on, ketika dinyalakan ke listrik, ini saya cabut dulu. Nah, ini ketika dinyalakan ke listrik, ditancapkan ke listrik, di situ sudah langsung ada pergerakan sistem, meskipun kondisinya belum nyala. Nah, ini memang dari awal setelah ditancapkan masih belum ada pergerakan sistemnya, maka ini bila ditekan tombol on pun juga tidak akan jalan. Nah, maka di sini untuk langkah terakhirnya ini akan kembali saya lepas dulu, nanti juga direbel ulang. Selanjutnya nanti akan saya program ulang menggunakan firmware yang oke. Nah, sekarang ini akan saya lepas dulu. Oke, ini IC-nya sudah saya rebel ulang dan juga sudah selesai di program ulang. Ini dia. Dan selanjutnya ini IC-nya ini akan saya pasang kembali di mainboard-nya, dipasang kembali. Oke guys, ini sudah saya pasang kembali IC-nya di mainboard-nya, dan sekarang saatnya kita tes dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini sekarang saya tancapkan dulu ke listrik. Nah, oke, ini sistemnya sudah jalan. Ketika ditancapkan ke listrik, ini lampunya menyala,
ini lampunya kedip-kedip, artinya sistemnya sudah jalan. Dan di layar di sini saya melihat di tampilan monitor di komputer di sini juga sudah jalan sebagaimana mestinya. Nah, artinya di sini sudah tersimpan harapan besar bahwa mainboardnya ini sudah hidup atau sudah normal. Nah, selanjutnya sekarang saya pencet tombol on. Nah, oke, sudah jalan kedip-kedip. Kita tunggu. Sekarang lampunya sudah mati dan di layar monitor saya ini juga sudah jalan tampak normal. Karena di sini saya tidak punya layarnya, layar TV-nya. Maka di sini untuk pengecekan saya hanya bisa menggunakan monitoring sistem. Memonitor secara sistem, melihat perjalanan atau pergerakan dari sistemnya melalui alat programmer ini yang disambungkan ke mainboard TV-nya, langsung masuk ke sistemnya, lalu diteruskan ke komputer. Nah, ini tampaknya sudah terlihat normal. Kalau saya lihat berdasarkan dari log sistemnya, ini sudah terlihat normal. Nah, jadi di sini untuk proses perbaikan kali ini sudah selesai. Meskipun terjadi hambatan karena saya yang awalnya mencoba berusaha ingin memperbaiki firmware yang aslinya bawaannya, namun ternyata tidak berhasil diperbaiki. Nah, akhirnya di sini saya program ulang menggunakan firmware hasil backup, firmware yang sudah terbukti oke. Dan akhirnya sekarang ini sistemnya sudah berjalan kembali, sudah normal kembali. Nah, misalkan ini tadi langsung saja saya tidak perlu memperbaiki firmware aslinya, langsung saja diprogram ulang menggunakan firmware hasil backup yang sudah terbukti oke, maka ini tadi sebenarnya juga akan lebih cepat menjadi normal dan sekali pengerjaan langsung menjadi normal. Tidak terlalu panjang prosesnya seperti ini. Namun tidak masalah. Ini sekarang sudah kembali normal, dan untuk kesehatan IC memori eMMC-nya itu tadi, itu saat ini sudah berada di 20-30%. Artinya untuk kesehatannya ini sudah berkurang sekitar 20-30%. Coba saya pastikan kembali, saya cek lagi. Nah, benar, saya cek kembali tadi catatannya untuk kesehatan IC memorinya ini sekarang sudah berkurang 20-30%. Kalau yang masih bagus atau yang seperti bawaan baru itu kesehatannya masih 0-10%. Jadi ini masih bisa dipakai sebenarnya. Yang penting sekarang sudah normal kembali. Namun ini juga harus bersiap-siap. Mungkin saja suatu saat nanti bila terjadi kendala yang sama. Karena untuk kesehatan
dari IC memorinya, eMMC-nya ini sudah tidak full, sudah berkurang. Kalau full itu kesehatannya berkurangnya, yang masih full fit sangat bagus itu 0 sampai 10%. Lalu yang kedua yaitu 10 sampai 20%, dan ini yang ketiga yaitu 20 sampai 30%. Nah, jadi kesehatan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yang sangat sehat itu 0 sampai 10%. Lalu kesehatan kedua yaitu 10 sampai 20%. Lalu kesehatan yang ketiga 20 sampai 30%. Nah, ini kondisi saat ini adalah yang ketiga, 20 sampai 30%. Nah, terkadang ada juga yang bisa kesehatannya sudah berkurang 50 sampai 60%. Ada yang bisa sampai di situ juga. Itu artinya untuk kesehatan yang ke-6. Terkadang bisa juga sampai kesehatan di tahap 6. Kalau ini berada di tahap 3 sekarang. Nah, jadi informasinya seperti itu. Namun ini juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena elektronik itu tidak pasti. Bisa juga menjadi lebih awet, menjadi kesehatannya bahkan sampai hingga tingkat ke-9, terkadang juga ada yang masih nyala hingga tingkat ke-9, berkurangnya hingga tingkat ke-9. Kalau ini tingkat ketiga. Tingkat ke-9 itu adalah 80 sampai 90% berkurangnya. Itu terkadang ada juga, namun agak jarang. Kalau yang ini 20 sampai 30%, ini kesehatan tingkat ketiga, ini masih umum, masih bisa dipakai. Namun juga harus persiapan menabung bila suatu saat IC memorinya sudah sangat lelah atau sudah minta pensiun. Nah, oke, jadi untuk proses perbaikan kali ini seperti ini ya guys. Ini berhasil, lancar, sudah normal kembali. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Ikom Lode Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Dan sekarang ini TV-nya, mainboard TV-nya ini sudah siap untuk dikirim kembali kepada pemiliknya. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.